Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi bahwa silakan scan barcode ini melalui Google Lens atau Bapak Ibu yang sudah menerima link yang saya bagikan tadi siang bisa ngirim pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan, sebetulnya disampaikan oleh Bapak Tony ini kesambungan dari hari Minggu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang hari Minggu kemarin terjawab, tidak saya tanyakan atau saya hapus, gimana caranya bisa tahu Pak? Silakan like, subscribe YouTube Geraha Betani Blora atau Facebook Geraha Betani Blora. Di situ pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ajukan pernah dijawab atau sudah dijawab ketika hari Minggu kemarin. Dan kemudian ada beberapa orang yang menanyakan juga. Dan tadi ketika Bapak Daud menyampaikan firman Allah, pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada yang terjawab. Jadi saya hapus. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada sebelumnya. Baik, bisa tampilkan? 1, 2, 3. Shalom Bapak Pendeta Tony, rumah yang saya tinggali dulu bekas padepokan yang konon cerita menurut tetangga lama banyak ditanami macam-macam benda mistis. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan berdampingan atau dibersihkan. Tetapi selama ini enggak mengganggu karena sudah hak ada kuasa. Sudah hak ada kuasanya. Oke. Monggo Pak. Harus dibersihkan. Kan setan dan Tuhan tidak bisa reoni. Reoni. Jadi dibersihkan, sucikan dengan darah Yesus. Salah dua ini semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Harus disucikan dengan darah Yesus. Itu nanti akibatnya itu jangka panjang, masa depan. Berarti harus dibersihkan ya Pak ya? Dibersihkan. Ya, cara membersihkannya tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu aku lali Pak. Nah, nanti video ini akan diupload di YouTube Geraha Betani Blora. Bapak Ibu juga bisa subscribe, kemudian bisa like, dan kemudian bisa nonton ya. Karena ini bukan live, ini akan di recording. Berikutnya pertanyaan yang bawahnya tadi. Shalom Bapak Daud, memahami ilmu dunia, ilmu alam, tenaga dalam mencapai keberadaan yang lebih tinggi, apakah termasuk ke dalam ilmu setan? Apakah ajaran Kristus membenarkan hal itu atau tidak? Bagaimana? Silakan, monggo. Yang tidak boleh kan tenaga dalam. Yang tidak boleh tenaga dalam. Kenapa Pak? Karena itu berhubungan dengan penyatuan alam. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Ingat, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Betul? Yesus berkata bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum dan dikalahkan. Betul? Nah, kalau menyatu dengan alam, penyatuan alam, berarti menyatu dengan apa? Hubungan dengan kuasa gelap. Nah, tenaga dalam itu berhubungan dengan kekuatan gaib. Itu tidak boleh. Oke. Baik, yang berikutnya ini Pak. Jika ada seorang dukun, tadi yang ada, apakah ilmunya yang dulu masih bisa dioperasikan? Dukun bertobat Pak. Apakah ilmunya masih bisa dioperasikan atau hilang sama sekali? Pak Tony dong. Dulu mantan dukun. Ini ada bedanya. Untuk melihat setan, saya tidak bisa melihat non-stop, tidak bisa. Setelah saya bertobat, saat tertentu aja bisa lihat. Kalau Tuhan kehendaki, karunia membedakan roh. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, setan di samping saja saya tidak tahu. Tapi kalau insting tetap ada. Untuk melihat setan, tidak semua manusia atau binatang melihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, manusia dan hewan bisa merasakan. Contohnya anjing, ada setan lewat. Bukannya saya mirip dia. Atau kita di tempat yang ada setannya. Ini di rumah ini tidak beres, ada sesuatu. Jelas? Itu namanya insting. Jelas? Nah, setelah saya bertobat, kemampuan untuk melihat itu hilang. Jadi kalau saat Tuhan kehendaki baru lihat. Nah,
Jelas? Oke. Oke. Ya, jelas ya. Oke. Dalam keluarga mama saya termasuk penganut kejawen yang militan karena mereka masih keturunan darah biru. Menurut mereka setiap anak-anaknya diiringi oleh leluhur mereka, yaitu sosok yang dianggap hebat. Dan untuk saya mereka diiringi oleh sosok yang nama Rara Dumila. Wih, ngeri ya, Rara Dumila. Dari pantai selatan, yang mau saya tanyakan bagaimana cara mengetahui hal tersebut benar atau tidak. Dan saya tidak ingin diiringi oleh hal-hal tersebut. Jadi bagaimana cara menolaknya? Oke. Ngapain tahu kurang kerjaan? Oh begitu ya Pak? Penting engkau putus dengan setan, selesai. Oh gitu ya? Kok bisa namanya Rara itu Pak ya? Rara Dumila ya Pak? Ya kurang kerjaan aja. Ada orang yang ngomong sama saya gini, Pak kalau ngeliat setan enak ya. Ngapain ngeliat setan, kurang kerjaan juga. Ngurusin kerjaan aja pusing, apalagi ngurusi setan, betul enggak? Ya. Oke. Nah, saya mengikuti kegiatan doa dan saat berdoa dengan begitu konsentrasi, tiba-tiba punggung sampai ke kepala terasa panas. Apakah ini pengaruh sesuatu? Yang Belum tentu. belum tentu. Bisa juga karena sugesti. Oke. Anti sugesti itu sesuatu hal yang belum tentu benar. Oke. Ya, berikutnya nih, yang masalah batu akik turun ya ini dia. Dia koleksi jimat batu akik keris. Bikin saya emosian, terus saya buang semuanya, saya kasih ke orang. Cuma masih ada batu akik 2 saja yang tersisa yang katanya dulu kasih itu batu akik itu punya paling baik dari semua yang saya punya. Lah pertanyaan saya, apa perlu saya buang juga batu akik tersebut? Ya gini ya, semua jimat harus dilewati api. Dibakar gitu maksudnya Pak? Ya. Oh, oke. Kenapa api? Itu dalam bahasa istilah namanya dikembalikan ke asal, dimentahkan. Itu sebelum bertobat istilahnya dimentahkan. Dipercaya sebelum saya bertobat, jin setan tercipta dari unsur api kegelapan. Itu kepercayaan bukan Kristen ya. Jangan digabung dengan Kristen, ini beda Saudara. Nah, dipercaya tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC kan gitu. Nah, makanya segala jimat kalau kena api itu namanya dimentahkan. Jadi kekuatannya dinetralkan. Makanya jimat apapun begitu kena api, kekuatannya itu netral. Makanya semua jimat itu kalau pembakaran jimat, pemusnahan jimat harus dilewatkan api dulu, kena api dulu. Yes. Bakar ya Pak ya? Bakar. Harus. Nah kalau langsung dibuang, gitu, artinya kekuatannya kan belum dimentahkan, ngerti dong? Nah ini bisa ngikut. Walaupun barangnya dibuang, rohnya ikut. Makanya pertama didoakan dengan darah Yesus. Itu supaya setannya keluar. Kedua, dimentahkan. Oke. 2 di sini. Berarti yang punya jimat, yang punya gaman, yang punya keris, yang punya apa saja. Gini, boleh enggak orang Kristen punya keris? Ya. Nah, kalau kerisnya itu bukan pusaka, bukan setan, keris bikinan pandai untuk nganten itu boleh. Kan enggak mungkin kita. Itu aksesoris Pak. Iya. Kita harus membedakan di sini, betul? Lah nanti mosok kita kawinan Jawa pakai celurit tuh. Jelas? Jadi harus dibedakan di sini. Nah, jadi kalau kita orang Jawa, keris boleh keris. Punya keris boleh, tetapi bukan yang pusaka, bukan yang jimat. Ngerti maksud saya? Ya jenis untuk aksesoris, untuk apa, untuk lengkap-lengkap kalau ada perkawinan. Nah harus dibedakan di sini. Yang tidak boleh itu keris pusaka atau yang ada isinya itu, tidak boleh. Oke. Baik. Oke? Ya, ini yang pertanyaan paling terakhir itu sudah terjawab hari Minggu yang lalu ya. Jadi saya tidak akan bacakan, ini sudah pernah dijawab. Sekarang kita langsung ke yang ke atasnya Bapak. Terkait dengan kutukan, yang bagian atas terkait dengan kutukan. Bukan, turun lagi. Ya.
Bagaimana bisa diketahui anak cucunya mendapat kutukan dari nenek moyang, sedangkan anak-anak tidak bisa mengetahui sama sekali, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengetahui dan terlepas dari semuanya itu? Pertama, kalau sakitnya itu semua sama. Cara kecelakaannya, ada yang kutukan mati kecelakaan, ada. Ada kutuk mati muda, semua mati di bawah usia 50 tahun. Ada. Nah, tetapi untuk paling spesifik untuk membedakan itu sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Oh. Itu pasti ada hubungan dengan ikatan kutuk. Cara melepaskannya gimana, Pak? Itu namanya kutuk alam kubur. Oh, kutuk alam kubur. Nah, itu harus itu semua. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan ikatan kutuk alam kubur. hancurkan ikatan kutuk alam kubur. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan segala ikatan perjanjian setan. hancurkan ikatan perjanjian setan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Setan keluar. Setan keluar. Oke, jelas? Ya, oke. Oke, selanjutnya. Sebentar, ini yang baru-baru. Apakah memakai yang birthstone tadi? Ya itu. Akik, magnet, perhiasan, batu-batuan yang katanya bagus untuk kesehatan sesuai dengan bulan lahir termasuk berhala? Boleh atau tidak? Itu berhubungan sugesti. Sugesti. Itu lebih baik tidak. Sebaiknya tidak. Gitu. Baik ya Bapak Ibu. Lebih baik Sebaiknya tidak. tidak. Karena itu kan berhubungan dengan promosi, betul? Ngerti? Iya, iya, iya. Hah? Iya Pak, mudeng Pak. Mereka mudeng enggak Pak? Sugesti aja. Ya. Tapi gini loh, sebenarnya dalam hidup ini simpel loh. Ojo neko-neko gitu aja. Oke, lanjut. Ya. Ini ada yang minta didoakan, belum punya anak Bapak Ibu, apakah dia punya kutuk atau tidak? Menurut Bapak gimana? Belum tentu. Belum tentu. Karena segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Hidup ini ada hal yang kadang kita tidak mengerti, tapi jalanin aja. Ada orang yang tidak mau punya anak, malah beranak terus, betul? Betul? Lagi raker. Iya betul Pak, betul, setuju saya. Tapi Ada yang ingin punya anak, malah tidak beranak-beranak, betul enggak? Ya udah, selain sama Tuhan. Ada cerita ini kisah nyata. Ada seorang polisi, dia itu ingin punya anak perempuan. Udah 10 tahun menikah, enggak punya anak. Bingung. Sampai dia disuruh makan toge. Tokolan itu loh. Setiap hari tokolan terus. Sampai dia mendengar tokolan. Terusan disuruh ngurut, suruh apa macam-macam. Sampai dia bingung sendiri. Ditiup lah sampai niup sendiri. Sampai dia bingung. Saya ngomong sama dia, udahlah. Semua cara udah kamu lakukan. Udah kamu sekarang berserah sama Tuhan, los aja, serah sama Tuhan. Tuhan kasih, haleluya. Tidak kasih, berarti ada anugerah Tuhan, punya rencana lain. Enggak dipikir, malah punya anak, perempuan 1. Jadi saudara yang ingin punya anak sekali, tetapi tidak punya anak, enggak usah terlalu begini. Serah sama Tuhan, jalanin aja. Jelas? Jelas? Nah, oke. Iya. Pak, ini ada satu orang yang sejak umur 9 tahun, Pak, saingan Bapak nih, sudah punya ilmu menghilang, Pak. Dipelajari dari kakek buyutnya. Saya juga punya ilmu tersebut, apakah termasuk kutuk atau tidak? Nah, paling bawah ya, paling bahaya itu. Kemudian orang yang suka mempelajari primbon, ilmu kejawen, apakah punya dampak yang buruk pada keturunannya? Ada. Karena itu sugesti, dan dari sugesti itu dia menerapkan, mempelajari, meyakini, itu berbahaya. Oh, berarti termasuk kutuk Pak ya? Ya, mempelajari kan nanti lama-lama jadi Sugesti. Oke, jadi yang suka mempelajari kejawen dan primbon-primbon lebih baik tidak. Sebaiknya tidak. Apalagi menghitung hari ya Pak. Ya. Oke. Menurut Pak Daud mengenai istilah orang pintar, pengobatan herbal, pengobatan alternatif bagaimana Pak? Gini ya.
pengobatan alternatif itu jalan yang dianggap lurus, tetapi itu adalah jalan yang Menuju maut, Pak. maut. Oke. Pengetahuan Tuhan berikan, kan ada kedokteran juga ada, betul? Betul? Obat-obat tradisional juga ada. Tetapi kalau yang berhubungan dengan penyembuhan dengan orang pintar reso matematika tuh piye toh? Ya kan gitu. Nah itu kan berhubungan dengan kuasa gelap, itu tidak boleh. Jelas? Jelas? Oke. Ya, oke. Kalau sebelum mengenal Kristus, waktu bangun rumah pernah ditanam minyak babi di dalam tanah itu pun karena saran dari suhu Ong Wonosobo. Sekarang telah mengenal Kristus, tindakan apa yang perlu diambil? Nah, Minyak sekarang babi, Pak. kau sudah menyatu dengan tanah, maksudnya dibongkar rumahnya kabeh. Cukup disucikan rumahnya dengan darah Yesus. Karena ada perjamuan kudus juga ada. Saat demi nama Yesus, roh setan, roh jahat keluar, darah Yesus sucikan. Karena kalau hal seperti itu sudah menyatu dengan tanah, susah nemuin. Nah ini pertanyaan atau apa nih? Shalom Pak Tony, apakah membuat Pak yakin akan ajaran sedetail yang Bapak ajarkan tentang okultisme ini? Karena banyak hamba Tuhan pun menderita dan mengalami banyak permasalahan. Apakah itu bentuk kutuk dari iblis atau setan? Kalau hamba Tuhan itu proses hidup. Oh, proses. Jangan menghakimi proses, Bapak Ibu. Suatu kali saya ditanya Tuhan, apa yang kamu minta? Saya ngomong sama Tuhan satu gini aja. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah. Modalnya nekat terus, betul? Betul? Iya. Aku minta satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Itu aja. Iya. Mau beli rumah ada ya Pak. Mau keluar negeri ada gitu. Baik, puji Tuhan. Idenya bagus Bapak Ibu, tolong ditiru nanti ya. Ini ada suatu hal, ini konsep hidup ya. Mungkin agak berbeda ya. Dalam hidup ini lebih baik itu jangan terlalu memaksa diri. Ingin terkenal, ingin kaya raya, ingin dilihat orang itu hebat. Saya beritahu, semakin orang hebat, semakin pusing. Semakin kaya, semakin pusing. Lebih baik itu apa? Hidup itu apa adanya aja. Nggak usah terlalu memaksa diri. Setuju? Betul? Nah, makanya banyak satu hal saya belajar ya. Dalam hidup ini tidak perlu yang namanya itu harus, kan banyak orang itu gaya seperti orang kaya. Itu tidak baik itu. Gaya tapi tidak punya apa-apa, kan repot. Nah, lebih baik apa? Hidup apa adanya aja, sederhana. Jelas? ya. Jelas? Makan di mana aja bisa. Nah, saya sendiri enggak pakai jam Rolex, enggak ada. Tapi bisa beli Pak. Tenang aja. Oh bisa dia. Bisa beli tapi nggak dipakai. Kenapa? Saya beritahu, lebih baik, ini saran seorang jenderal. Makanya saran itu saya pegang sampai sekarang, karena itu sebuah perintah. Waktu itu 2013. Daud, siap, jenderal. Ini perintah yang harus kamu lakukan seumur hidup kamu. Dan jalankan perintah itu, siap. Perintah, petunjuk. Pertama, jangan punya akun Instagram, Facebook, apapun media sosial. Jangan ada seumur hidup kamu punya. Siap petunjuk jenderal? Kenapa? Karena saya ingin seumur hidup kamu tetap menjadi hantu. Gitu. Iya. Hantu gimana jenderal? Kamu kan pasukan bayangan, pasukan siluman. Kan saya dulu kan pengaman bagian khusus, saudara.
pengamanan presiden. Tidak ada data. Tidak ada datanya saya. Tapi saya keberadaannya ada. Maka disebut pasukan hantu itu. Saudara. Dikatakan ada tapi tidak ada datanya. Tapi ada. Jelas, saudara. Dan ini adalah pasukan khusus untuk pengamanan presiden. Itu ring nomor 1. Seumur hidupmu, dengerin. Kamu jadi hantu. Hantu bagi lawan maupun kawan kamu. Lawan tidak bisa menyentuh kamu, tapi kamu bisa menyentuh dia. Itulah hantu. Tidak boleh punya Instagram, tidak boleh punya YouTube, tidak BlackBerry, tidak boleh. Akun-akun itu tidak boleh. Laksanakan perintah itu. Siap, Jenderal. Saya lakukan. Apa yang terjadi? Itu 2013 perintah itu diberikan ke saya. Karena itu perintah khusus saya jalankan sampai sekarang. Sampai sekarang saya itu di YouTube tidak ada akun. Itu yang ngupload orang lain semua. Instagram, Facebook semua tidak ada. Set bukan saya yang punya. Tahu enggak? Setelah saya jalan itu semua, baru saya mengerti. Orang kalau nyerang saya enggak bisa. Itu akunnya orang lain semua. Betul? 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 Kedua, kalau hukum undang-undang ITE juga enggak bisa. Karena saya enggak punya akun. Enggak ada barang bukti. Kan enggak punya akun saya. Nah, ketiga, saya ngomong apa saja, bisa ngomong, orang lain nyerang juga susah. Kenapa? Tidak ada akun. Nah, di situ saya baru mengerti. Hantu. Nah, kita dulu kan pasukan hantu. Nah, sebelum, jadi saya ngerti, oh, jadi setelah saya jalani. Orang kalau punya akun kan ingin terkenal. Ingin banyak subscribe. Ketiga, dapat income duit. Betul? Betul? Nah, waktu itu jenderal berkata, kamu ingin selamat atau uang? Lakukan perintah saya. Selamat, lakukan. Makanya sampai sekarang saya tidak punya akun. Sampai detik ini. Nah, oke. Berarti bisa kita upload apa enggak? Di akun kita tapi Pak? Boleh. Silahkan. Oh boleh, permisi dulu. Silahkan. Oh iya. Saudara iya. mau upload aja. Ini Pak Daud, mama saya sudah meninggal dan ada perjanjian dengan setan. Sekarang papa saya meninggal, tapi belum meninggal, tapi kakinya pincang dan belum pelepasan. Bagaimana solusinya? Mama sudah meninggal, ada perjanjian dengan setan paling bawah Pak. Sekarang papa saya yang sudah meninggal tidak usah diurus, sudah tidak bisa. Ya. Yang belum meninggal kakinya pincang dan belum pelepasan. Doakan supaya dia bertobat dulu. Oke. Karena dengan pertobatan itu bebas dari kutuk. Bertobat lahir baru itu bebas dari apa? Kutuk. Oke, lanjut. Oke, berikutnya nih Pak. Apakah benar kalau jodoh kita ditutup oleh kiriman mistis? Nah, karena untuk jodoh belum tentu ya Pak ya. Belum tentu. Kalau benar bagaimana cara menolaknya Pak? Kalau cirinya, kalau seseorang ditutup jodohnya, ada istilah namanya kawin roh. Ada Pak kawin roh Pak? Oh, baru tahu saya. Nanti lain waktu saya jelasin. Oh repot, ini mau diundang lagi nih Pak. Lain waktu saya. Kalau saya di Blora ini, senang diundang. Kenapa? Ada kenangan. Kenapa? Saya pernah waktu pertama kali datang, naik mobil kencang sekali. Sampai gereja rodanya patah semua. Jadi itu kenang-kenangan hidup saya. Sopirnya mana ya? Oh iya, udah datang. Oh Padal Liman enggak datang. Pokoknya begitu nyampe sini rodanya patah semua. Saya kok Luar biasa itu Pak. Itu kuasa kegelapan atau apa Pak itu Pak? itu sopir sakti. Oh sopir sakti. Jadi gini,
Ada namanya kutuk titisan. Anak di bawah usia 5 tahun, lihat setan, komunikasi dengan setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Itu kutuk garis keturunan. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Nah, beda dengan karunia Roh Kudus, itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Waktu Tuhan kehendaki saja. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Apa bedanya okultisme dengan kuasa kegelapan? Sebetulnya okultisme ilmunya ya Pak ya? Okultisme itu hal-hal yang berhubungan tersembunyi atau rahasia gaib. Nah, okultisme itu adalah masuk ke dalam dunia gaib, ya dunia setan. Oke. Hal yang misterius. Pak Pendeta, dulu saya pernah diberi pegangan keris tapi udah dibalikin ke dukunnya. Berarti saya sudah terlepas dari keris itu dan apa pengaruhnya keluarga saya walaupun udah dikembalikan? Saya jelasin, harus diputuskan. Oke. Dan harus dilewati apa? Api, dibakar. Ya. Supaya dimentahkan. Ya. Udah terlanjur gimana? Putuskan ikatan batinnya. Supaya tidak diikuti. Cara memutuskan ikatan batin gimana Pak? Segala ikatan perjanjian jimat atau keris itu kami hancurkan, putuskan demi nama Yesus. Nah, ada pertanyaan kemarin gini, dia tuh sering didatangi sama orang-orang yang sudah meninggal dalam mimpinya Pak. Kutuk alam kubur. Itu kutuk alam kubur. Harus diputuskan. Oke. Bagaimana cara melepaskan okultisme pada orang yang tidak mau melepaskan okultisme? Lagi. Untuk bebas dan tidak, itu keputusan saudara. Sekalipun didoain pendeta 1000 sampai ludahnya habis entek gomblo gini. Yang bersangkutan tidak mau lepas juga tidak bisa. Itu tergantung keputusan pribadi. Oke. Shalom, dari cerita orang tua kami, dulu Mbah Buyut adalah dukun yang suka menyembuhkan, memiliki pusaka-pusaka. Orang tua kami sangat percaya ada pusaka yang menempel pada dirinya. Orang tua saya suka makan melati. Luar biasa. Katanya tidak bisa hilang. Bagaimana untuk pembatalannya? Sebetulnya tadi sama sebetulnya ya? Sama ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, 5 lagi ya. 5 pertanyaan lagi. Oke. Cara memutuskan ilmu pengalaman tadi sudah dijawab. Caranya sama. Pak Daud, saya sakit di leher bagian belakang dan lambung. Itu kena kutuk atau gangguan setan? Belum tentu. Bisa-bisa karena asam lambung mah. Betul. Jadi jangan semua setan. KB mbok setani. Enggak, setan ngomong gini, opo-opo aku apa. Iya Pak. Aku ya sekarang pusing banget yakin. Karena ngeleh aku. Itu lanjut. Lanjut. Pak Daud, ada perlakuan yang tidak baik ketika nenek saya sakaratul maut yang dilakukan oleh ibu saya sehingga saya seketika itu marah sampai bikin sumpah di hadapan jenazah nenek saya. Apakah hal tersebut merupakan sumpah kutuk yang harus saya patahkan? Harus dipatahkan sumpahnya itu. Oh, berarti harus dipatahkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu 4 lagi berarti. Cara mengusir setan yang sering kali datang dan pergi dari dalam rumah. Dia mengganggu sekali. Barang sekali pindah-pindah juga ada suara-suara berisik. Sucikan dengan darah Yesus, diusir demi nama Yesus, kasih minyak urapan. Minyak urapan. Iya. Nah, tentang minyak urapan Bapak Ibu bisa lihat di Facebook kami di ibadah sore kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Ibadah sore, Facebook Geraha Betani Blora, itu Pak Daud menyinggung tentang pentingnya minyak urapan. Itu lebih detail lagi. Oke. 3 pertanyaan lagi. Sebentar. Wah, semakin banyak ini Pak, saya bingung nih. Pak Daud, kalau hari tertentu kayak bau wangi-wangi, lewat bau wangi. Lalu pas nenek saya masih hidup katanya suruh nemenin tidur karena takut lihat 2 sinden nari di sebelahnya. Ini maksudnya apa ya Pak? Berarti ada roh yang mengikutin itu. Oh, itu kalau ada yang mengikuti gimana caranya putuskan Pak? ikatan batinnya. Berarti Ikatan kutuk batin. keturunan. Oke. Yang dimaksud dengan ikatan batin itu bagaimana Pak? Mungkin bisa. Ikatan batin hubungan antara kuasa gelap dengan dia, roh dengan roh. Roh dengan roh. Oh, oke. Nah ini,
Ini dua pertanyaan terakhir, sebetulnya masih banyak tapi waktunya ya. Shalom Pak Daud, mau bertanya orang Kristen yang datang ke dukun minta kaya, jabatan, apakah Roh Kudus hilang dalam kehidupan orang percaya tersebut? Roh Kudus menjamah supaya dia sadar. Tapi kalau dia tidak sadar-sadar, baru Roh Kudus itu undur. Artinya apa? Waktu orang itu murtad menyangkal Yesus. Oh, oke. Selama dia tidak menyangkal Yesus, Roh Kudus berusaha supaya orang itu sadar dan insaf atas dosanya. Jelas saudara? Tetapi ingat, konsekuensi akibat dosa, kutuk itu pasti ada. Oke. Ini Pak, cukup menarik nih Pak. Pertanyaan terakhir ya, sudah yang kelima ini. Mau tanya tentang orang atau anak indigo itu karunia atau bukan? Sudah saya jawab, itu kutuk. Itu kutuk. Oke, Kutuk itu garis kutuknya. keturunan, namanya titisan. Berarti kakek nenek dulu terlibat kuasa gelap masuk ke generasi. Oke. Sudah 5 pertanyaan Pak. Oke. Mau ditambah satu lagi nggak Pak? Boleh? Sedikit lah Pak ya. Kan jarang ketemu ya Bapak Ibu ya. Karena Lanjut. semakin. Oke. Ini tadi sudah. Ini tadi sudah. Mana tadi? Nah, gimana kalau ada orang Kristen yang suka dikirimi santet, tapi kok ya bisa kena Pak? Apa ya menyebabkan orang Kristen kok bisa kena santet? Kalau orang Kristen itu punya akar pahit kecewa dendam. Oh, berarti punya landasan ya? Ada dasar. Oh. Nanti kita bahas nanti kalau Diundang lagi Pak. ya. Ini kode keras buat penggembala nih Pak. Iya. Ada satu cerita. Iya, silakan Pak. Suatu kali, makanya segala sesuatu itu kita ini harus berani. Sekalipun hanya setitik harapan, walaupun hanya celah setitik aja. Kita berdoa dulu. Karena tahun depan itu tahun politik. Tahun apa Dara? Tahun politik. Geostrategis, geopolitik. Kalau saya ditanya, Pak Daud tugas lagi enggak? Saya rasa enggak. Keputusan nanti tahun depan untuk Pilpres 2024. Tergantung negara gimana. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, Blora aman. Amin, amin. Ini kalimat terakhir melegakan kita Pak. Tegang kabeh kalimat terakhir. Karena tahun depan itu adalah tahun geostrategis, geopolitik. Dan waktu itu jenderal ngomong saya, Pak Daud, kembali bertugas. Tidak. Kenapa tidak? Pengawal beritahu saya, kamu tugas lagi. Tidak. Kenapa? Udah cukup. Kenapa sudah cukup? 10 tahun hidup saya tertekan. Keluar dari situ tuh ada kayak burung terbang bebas mana-mana gitu loh. Masuk kembali lagi ke kurungan gitu loh. Dan kawan saya beritahu, Daud, pikir dulu. Negara masih memerlukan kamu. Kamu harus siap. Saya doa dulu. Jadi kalau ditanya keputusan saya tahun depan gimana, saya belum bisa jawab. Nah, kenapa saya katakan Blora aman? Pasti ada jawabannya, betul? Jauh dari Jakarta, jauh dari Solo, jauh dari Semarang. Hidup Blora. Ngerti? Kalau demo Solo, Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan Pak. Medan, Makassar, Blora, mau demo rugi ongkos. Jadi saya beritahu yang tinggal di Blora, Pati, Cepu, tahun depan sama 2024 tuh aman. Jauh dari kota besar. Itu secara politiknya seperti itu. Happy baik. Iya, haleluya. Jelas? Iya Pak. Oke. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Selama hampir 2 jam ya kita diberkati oleh Pak Doni Daud. Waktu dan tempat kepada Pak Lukas.